Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di Gereja GBBS Panjang pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami rindu bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami rindu mengucap syukur, kami rindu bersorak-sorai, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu saja Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, karena hanya Engkau yang layak kami muliakan. Dan kami rindu juga Tuhan, Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami, di dalam perayaan puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah sukacita, damai sejahtera senantiasa ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
akhir hayat kami, seumur hidup kami hanya mau menyembah Engkau Yesus. Tuhan kita, haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Engkau Tuhan kami yang terindah, Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Yesus, kami mau menyembah kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Dalam setiap hidup kami, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, di dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Bapa, kami mau melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus terhubung, terus terkoneksi dengan Engkau, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujikan pujian ini sama-sama. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau selalu melayakkan kami Tuhan. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Menggenggam kau tangan, menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita pujikan pujian ini dari awal, sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu.
yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita mau bergoyang buat Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Hanya bagi Dia segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Haleluya.
segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Kami rindu Engkau ada di hati kami. Kami rindu kami boleh ada di matamu, di hatimu, di pikiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Di hatimu
pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Tuhan begitu luar biasa. Jangan mau meninggalkan. Terukir namamu di wajahku, terlukis wajahku, bukan karena kuat kataku, namun hanya karena kemurahanmu. Bersih dan aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku Dengan cintamu betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terbilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terbilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Katakan sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melayakkan kami menghampiri tahta-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian, hormat kami di hadapan Engkau. Sekarang Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Urapi kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya, oleh anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih dilayakkan untuk menghampiri, untuk melayani, untuk memuji Raja besar kita, Raja di atas segala raja. Seperti pujian tadi, Raja yang maha besar. Siapa kita ya saudara? Kita bisa menghampiri Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya tentang firman Tuhan. Saudara, sebelum dapat tugas, saya itu dapat topik ya, Roh Kudus memberi saya topik tentang orang arif. Terus itu terngiang-ngiang. Saya mohon sama Tuhan, apa ini maksudnya? Terus kebetulan saya dapat tugas, Roh Kudus menggerakkan saya untuk kita belajar bersama-sama jadi orang arif. Saudara, itu nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Ya, kita baca nanti Efesus pasal 5
Ini mungkin banyak ayat, tapi saudara bisa baca nanti di Alkitab besar kita untuk minta tim multimedia aja yang menayangkan nanti ya. Efesus pasal 5, nanti kita baca ayat 15 sampai 17. Saudara, itu nasihatnya Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Jemaat Efesus itu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang kaya, tetapi masih menyembah, beberapa masih menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Yunani. Dan di situ ada kuil yang terkenal itu kuil Artemis. Terus Rasul Paulus itu memberi penjelasan, memberi nasihat untuk jemaat-jemaat yang dikasih itu. Kita baca ya. Kalau kita baca Efesus pasal 5, multimedia bisa bantu. Pasal 5 ayat 15 ya. Kalau saudara baca perikopnya di atas, itu tentang judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Kita baca ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kalau kalimat ini diawali dengan karena itu, berarti atas-atasnya itu sudah ada penjelasan. Kalau saudara baca mulai ayat 1, itu ada penjelasan. Sebagai anak-anak terang harus hidup seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus ayat 15 kesimpulannya, karena itu kesimpulannya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kayak saya pelajari ya saudara, orang bebal itu, pengertian bebal itu, maaf ya, lebih bodoh daripada orang bodoh. Itu bebal. Kalau orang bodoh masih lebih baik, karena masih bisa menerima nasihat, masih bisa diberi pengertian. Tapi orang bebal itu nggak bisa terima nasihat, nggak mau mengerti, nggak mau menerima kebenaran. Itu orang bebal, saudara. Tapi kita nggak bicara soal bebal, nggak bicara orang bebal, karena kita anak-anak terang. Kita harus jadi orang-orang arif, biar mereka yang bebal-bebal itu ya saudara. Kita belajar jadi orang arif. Pengertian arif kalau saya baca ya saudara. Arif itu artinya bijaksana, cerdik, berpengetahuan, berhikmat. Ya saudara. Arif itu jadi orang arif itu melebihi orang yang berhikmat, melebihi orang yang pinter. Jadi orang arif itu bijaksana, pinter, berpengetahuan, berhikmat. Kalau kita baca tadi ya saudara, jadi orang bebal itu kalau di Amsal, saudara baca satu buku di Amsal Soleman itu ya, itu banyak sekali pengajaran bagaimana harus hidup sebagai orang bebal, orang arif, dan tidak boleh sebagai orang bebal ya saudara. Dikatakan di Amsal 10 ayat 1, anak yang bebal itu kedukaan bagi ibunya. Amsal 17 ayat 25, anak yang bebal itu menyakiti hati ayah dan memedikan hati ibunya. Jadi jangan bebal. Kalau bebal itu menyusahkan orang tua, juga menyusahkan orang lain. Ya. Tapi kita belajar jadi orang yang arif. Dikatakan di situ, coba katanya Rasul Paulus, perhatikan bagaimana kamu hidup. Kita masing-masing mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita itu jadi anak-anak terang, tapi anak-anak yang bebal. Kita harus jadi orang yang arif. Saudara,
Kalau dikatakan orang arif itu orang yang berhikmat, di dalam Alkitab dikatakan orang yang berhikmat itu orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang berhikmat itu dalam Amsal 1 ayat 17, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Amsal 9 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, kita baca ya, Amsal 9 ayat 10. Hikmat itu dihubungkan dengan rasa takut akan Tuhan dan mengenal kebenaran dan mentaati firman Tuhan. Amsal Soleman 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Supaya kita bisa jadi orang arif, kita harus mengenal Tuhan kita. Supaya memberikan hikmat dan pengertian, kita harus jadi orang yang berhikmat. Itu ada Shopee tadi ya, promosi Shopee. Saudara, selanjutnya kita baca Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan nasihat selanjutnya dari Rasul Paulus, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini sudah dinubuatkan Rasul Paulus ya, beberapa jauh waktu yang lalu. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kenapa kita harus jadi orang arif? Karena saat ini kita memasuki hari-hari yang jahat. Hari-hari yang terakhir. Saudara, dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini akan semakin jahat. Tidak baik-baik saja. Saudara, kalau beberapa bulan beberapa yang lalu ya, ada hashtag kabur aja dulu. Karena dirasakan Indonesia ini semakin gelap gitu ya. Terus mau kabur kemana? Saudara, ke negara mana? Sekarang lagi viral tarif Trump. Itu global ya saudara, nanti terjadi perang dagang secara global. Awalnya mungkin perang dagang, nanti selanjutnya bisa perang. Mau lari kemana? Kalau kita anak-anak terang, kalau kita jadi orang arif, kabur aja dulu kemana? Ke kaki Tuhan. Ya, kabur kepada Tuhan. Kalau kabur ke negara ini sama. Kayaknya, oh negara ini lebih enak, lebih ini. Sama. Semua dunia tidak akan semakin baik. Dunia tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu kita harus jadi orang arif yang bisa mengerti. Saudara, kenapa kita harus jadi orang arif? Karena Rasul Paulus mengatakan dunia ini semakin jahat. Kenapa dunia ini semakin jahat? Karena banyak orang jahat. Kenapa banyak orang jahat? Kalau saudara baca di Matius 8 ayat 28 ya. Matius 8 ayat 28. Waktu Tuhan Yesus ada di Gadara. Bisa ditayangkan Matius 8 ayat 28. Supaya ini bukan cerita tapi ini kenyataan ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kalau saya baca dari Alkitab bahasa masa kini dikatakan Yesus sampai di seberang danau di daerah Gadara
Di sana 2 orang yang kemasukan roh jahat datang padanya. Kedua orang itu ganas sekali sehingga tidak seorang pun berani lewat di situ. Kenapa dunia semakin jahat? Banyak orang ganas. Kenapa orang ganas? Kemasukan roh jahat. Saudara, oleh sebab itu kita itu mohon setiap saat itu, bukan roh jahat yang ada pada kita, tapi Roh Kudus yang menguasai kita. Ya, supaya kita itu jadi orang arif. Dunia ini semakin banyak orang jahat. Kalau saudara baca berita, ya, saudara dengar, saudara lihat, jahat. Gara-gara uang kecil, gara-gara masalah kecil. Banyak sekali kalau di berita TV ya tentang kriminal itu. Aduh, sudah nggak ada saudara, sudah nggak ada keluarga, anak bunuh ayah, ayah bunuh, memperkosa anak kandung, jahat sekali, roh jahat. Kita mohon biar Roh Kudus yang menguasai kita ya, saudara. Rasul Paulus menekankan apa? Pentingnya juga memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Saat ini ya saudara, hidup itu penuh dengan tantangan dan godaan ya. Dan lagi kita itu nggak tahu kapan batas waktu umur kita. Oleh sebab itu kita harus selalu jadi orang yang bijaksana, arif ya. Kita nggak tahu kapan waktu stop umur kita. Itu semua di tangan Tuhan. Itu nasihatnya Rasul Paulus, biarlah juga menjadi nasihat buat jemaat GBBS Panjang. Jadilah orang arif. Jadilah orang yang bijaksana. Supaya kita itu bisa apa? Menjadi berkat. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keluarga. Untuk masyarakat dan sesama. Saudara, karena kita, selagi masih ada waktu. Selagi Tuhan masih memperpanjang umur kita. Ya, selamat ulang tahun Bapak Gembala yang ulang tahun ke-50. Tuhan pakai lebih lagi diberi panjang umur selalu supaya tetap bisa mengembalakan jemaat Tuhan sepanjang ya. Umur itu di tangan Tuhan ya saudara, kita nggak tahu. Kalau dulu Pak John suka bilang sueti bahasa kok itu tiba-tiba. Sekonyong-konyong di Alkitab ada ya saudara. Oleh sebab itu selama masih ada waktu, selama masih Tuhan memberi umur panjang buat kita, kita pakai. Kita mau jadi orang arif dan bijaksana supaya jadi berkat saudara. Belajar dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan tentang di Matius 7 ayat 24 ya. Tentang orang yang bijaksana mendirikan rumah. Kalau orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Tetapi orang yang bodoh, dibaca yuk Matius 7 ayat 24. Banyak ayat, enggak apa-apa ya saudara. Kita baca Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau saudara baca selanjutnya, orang yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Batu itu dasar yang kuat ya. Batu karang kita itu dasar hidup kita. Artinya apa? Maksudnya orang yang mendirikan rumah itu yang mendasarkan hidupnya, dasar fondasi imannya itu adalah batu karang. Tuhan Yesus. Mari kita mendirikan fondasi iman kita itu berdasarkan batu karang, Yesus Kristus. Jangan didasarkan oleh pasir. Sekarang kalau kena masalah sedikit, hilang, pergi.
Saudara, tapi iman kita harus kita dasarkan di batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Orang arif itu mendirikan rumahnya di atas batu karang, jangan di atas pasir. Karena dunia ini semakin banyak godaan, banyak tantangan. Jadi kita harus kuat, iman kita harus kuat supaya kita bisa tetap berdiri. Kalau di atas pasir kena badai sedikit aja roboh, ya betul Bu Lydia, roboh, rumahnya roboh, imannya roboh, orangnya juga roboh. Itu nasihatnya Rasul Paulus, jangan bodoh. Kita baca Efesus 5 ayat 17, tadi kan ayat 15, 16 dan sekarang 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh itu enggak mengerti ya, enggak mengerti apa kehendak Tuhan. Ini masih bodoh, yang tadi disebut bebal, enggak mau ngerti. Kalau orang bodoh itu tidak mengerti, tapi orang bebal itu enggak mau mengerti. Beda ya saudara. Ngerti tapi tidak mau ngerti, itu orang bebal. Saudara, Rasul Paulus menasehati kita jangan bodoh. Berarti harus punya berhikmat, harus jadi arif. Saudara, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Supaya kita bisa memahami apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita perlu hikmat. Dan kita mohon Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Kita baca Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Kita ini dasarnya, awalnya seperti anak kecil yang gak tahu apa-apa ya, baru gak bisa langsung ngomong. Anak kecil kan baru belajar papa, mama, jalan setapak. Tetapi kalau kita terus semakin didewasakan dan kita mohon hikmat Tuhan, Tuhan itu semakin memberikan hikmat sehingga kita bisa jadi orang arif. Karena Tuhanlah, Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita merasa, Tuhan aku tuh kok kurang hikmat, kurang bijaksana, kurang arif. Mohon Tuhan memberikan aku hikmat. Supaya aku jadi orang bijaksana. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Apa yang datang dari mulutnya Tuhan? Yang keluar dari mulutnya Tuhan? Firman. Firman itu yang memberikan kita hikmat, yang membuat kita tuh bijaksana dan arif. Itu sebabnya kita itu setiap hari perlu firman. Firman itu yang menuntun kita. Ya. Kalau di Efesus 5 tadi ayat 10 saudara baca, kalau saya baca dari Alkitab bahasa masa kini dikatakan, berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang arif, orang bijaksana itu berusaha mengenal kehendak Tuhan. Berusahalah belajar, berusaha. Ada usaha, ada niat. Dasarnya manusia itu memang bodoh, jahat, bebal. Tapi kita mau minta Tuhan beri aku hikmat. Supaya aku jadi orang bijaksana, aku bisa jadi orang arif dan aku berusaha mengenal kehendak Tuhan. Karena dunia ini semakin jahat, supaya kita tidak kemasukan roh jahat, kita jadi orang yang arif. Saudara, untuk jadi orang arif dan orang yang berhikmat, kita perlu belajar. Enggak gampang memang, kita perlu berusaha dan belajar. Seperti anak kecil yang belajar mulai jalan, jatuh, bangkit lagi, jalan, jatuh.
Nggak apa-apa, lama-lama bisa lari ya saudara. Kita perlu sosok, kalau kita belajar berarti kita murid ya. Kita perlu seorang guru, seorang teladan yang memberi pengajaran kepada kita. Saudara, dunia ini sekarang kehilangan dan krisis teladan. Siapa yang bisa kita teladani? Kadang-kadang kita teladan, wah favorit sama orang itu. Ini orang baik, orang baik. Ternyata ujung-ujungnya, loh kok gitu. Mengecewakan kita. Ya, saudara. Dunia ini krisis teladan. Kita perlu seorang teladan, guru agung kita. Siapa? Tuhan Yesus itu guru agung kita. Kalau kita belajar di dalam kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 4, enggak usah dibaca dah ya. Dikatakan setiap hari kita perlu minta Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Supaya kita tuh mengerti apa yang guru besar, guru agung kita itu ajarkan ya. Tuhan itu mendidik orang yang dikasihi dan disayangi. Dalam Amsal ada. Kalau kita mau disayangi Tuhan, kita harus mau dididik Tuhan, diajar Tuhan. Jangan nolak. Memang didikan Tuhan itu kadang-kadang buat kita, buat daging kita enggak enak. Tapi itu membawa kebaikan. Ya saudara, membawa faedah. Didikan murid-murid aja ya, belajar itu kadang-kadang enggak enak, enggak seneng. Maunya main, maunya sembarangan gitu. Tetapi itu yang membawa kita untuk hidup lebih baik ya. Kita perlu belajar. Guru kita. Kita baca ya. Dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Siapa guru besar kita, guru agung kita? Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa guru kita? Tuhan. Ayat 14. Jadi, jikalau kamu aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Tuhan sudah memberikan teladan ya kepada kita. Dia guru kita yang memberikan teladan itu sebelum hari Paskah ya. Waktu pertemuan makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan yang seorang guru agung, yang seorang Tuhan, anak raja, mau merendahkan diri membasuh murid-muridnya. Itu bukan dari pencitraan diri, bukan teatrikal, bukan ya saudara. Tapi bukan suatu drama, enggak, Tuhan enggak bikin itu. Tapi itu bukti suatu kerendahan hati, teladan yang diberikan ke Tuhan. Kerendahan hati dan saling melayani sesama. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, akhir zaman ini banyak orang yang egois ya. Mau enggak peduli orang lain, pokoknya aku. Orang lain mau jungkir balik, mau apa yang terjadi, enggak peduli.
yang penting aku enak. Saudara, tapi mendekati Paskah, Tuhan memberi pengajaran teladan buat kita. Ayo kita saling mengasihi. Ya enggak harus ya saudara, enggak harus terus kita tiap minggu membasuh kaki sesama, enggak. Tapi itu suatu contoh, suatu teladan kerendahan hati. Kita harus rendah hati, melayani sesama dengan hati yang tulus, dengan hati yang kasih. Rendah hati itu kunci dari suatu pelayanan. Kalau orang enggak rendah hati, pelayanan mungkin cuma formalitas, cuma muka, tapi enggak tulus. Satu kerendahan hati itu kunci sebuah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sering ya kalau ada saya dengarkan hamba-hamba Tuhan khotbah, kalau di gereja shalom, apa kabar? Terus kalau di luar galak, bukan itu yang dimaksud Tuhan ya saudara. Kita tetap rendah hati di luar, di dalam, di dunia sana kita rendah hati dan belajar meneladani Tuhan Yesus guru kita untuk saling melayani, untuk saling mengasihi. Saudara, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, Tuhan benci kepada orang yang sombong dan congkak. Jangan sampai kita itu dibenci Tuhan ya, tapi kita mau dikasihi Tuhan supaya kita jadi berkat buat dunia saat ini. Yang saat ini dunia ini kalau saya rasakan ngeri-ngeri sedap ya saudara. Enggak semakin baik. Kalau saudara lihat saat ini ya, keadaan dunia saat ekonomi terutama ini lagi lesu. Banyak PHK. Kalau saya baca ya, saya dengar di TV dari Menteri Tenaga Kerja itu Januari, Februari baru 2 bulan. Indonesia ini sudah terjadi PHK 18.000 orang. Baru 2 bulan. Bagaimana selanjutnya? Ini isu kalau sampai terjadi tarif Trump itu berlaku, ya sekarang masih ditunda ya 90 hari. Kalau masih selanjutnya kalau berlaku, akan terjadi banyak lagi PHK. Saudara, terus kita mau lari kemana? Kita harus lari di bawah kaki Tuhan. Kita lari kepada gembala agung kita. Kita lari kepada guru besar kita. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya saudara, kita lari kepada gembala agung kita. Jangan lari, jangan bingung lari ke sana kemari, nabrak nanti. Lari, masuk kamar, duduk. Kita kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap keadaan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak membiarkan anak-anak itu janji Tuhan. Makanya ada di firman Tuhan. Imani, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya kelaparan. Itu janji Tuhan. Kita pegang. Ya dan amin. Ya saudara, sebagai penutup kita baca ya. Pengkhotbah 8 ayat 1. Tapi ini saya baca dari Alkitab bahasa masa kini. Alangkah senangnya orang bijaksana. Ia tahu jawaban atas segala perkara. Hikmat membuat dia tersenyum gembira, sehingga wajahnya cerah senantiasa. Ini bahasa, saya senang dengan bahasa masa kini ya, karena lebih gampang dimengerti. Dikatakan orang yang bijaksana itu tahu jawaban segala perkara. Karena apa? Karena firman yang menuntun. Hikmat itu keluar dari mulutnya Tuhan. Dan apa itu? Firman. Itu kita perlu setiap hari firman. Supaya kita tahu jawaban setiap perkara. Dan hikmat membuat dia tersenyum gembira.
Nggak usah mecucu, ya. Nggak usah suntuk mukanya, senyum gembira karena ada hikmat sehingga wajahnya cerah senantiasa. Nanti sampai rumah kita bercermin ya masing-masing ya, wajahku tuh cerah apa enggak? Kalau wajah kita tuh suntuk, wah kurang hikmat. Minta sama Tuhan hikmat supaya wajah kita bisa cerah senantiasa. Saudara, supaya firman Tuhan sampai di sini supaya jadi berkat, kita bisa pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kita sama-sama katakan takut akan Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama cinta firman Tuhan. Sejenak kita tutup mata, kita berdoa untuk saudara kita yang mengalami sakit, masalah, berbeban berat, belum bisa datang ibadah ke gereja. Tuhan tolong Ibu Evi, mamanya Yansen yang sakit. Tuhan tolong Richard, Emil, Veo yang sakit. Tuhan tolong papa, mama, anak sakit. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong Om Paulus, Bu Sus, Tuhan tolong Pak Atmadi, Ko Wandi, Bu Meli Kutisari, Ibu Ikyau, Ibu Dona Sitorus, Mak Ing, Pak Beni, Pak Harlen Siregar, Ibu Joyce, Pak Rizal, Pak Made, Saudari Lucy, kakaknya Ibu Leni, Pak Cipto, Ibu Vena David, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siska Riko, Pak Mustajab, Bu Nani Agus, Pak Budiman, Bu Supini, Bu Mira Markus, Bu Lina, Ibu Kosin, Saudari Andriani, Pak Hasan, anak Evelyn Chelsea, Tuhan tolong, Ibu Salikun, Mak Minlien, Ibu Sarmin, dan Om Gideon. Terima kasih. Tuhan tolong, terima kasih. Perekonomian jemaat Tuhan tolong. Jemaat yang di PHK, yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan tolong. Masalah rumah tangga Tuhan tolong. Masalah gereja kami Tuhan tolong. Kota kami, negeri kami Indonesia Tuhan tolong. Para pemimpin, kiranya para pemimpin kami semua dari pusat sampai daerah-daerah, semua takut akan Tuhan, semua bertobat sungguh-sungguh. Kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya ingin nyanyi lagu kuno. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku
perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu, supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Semua jemaat Tuhan, semua tidak ada yang terkecuali, pikiran, hati, mulut, perbuatan semua penuh dengan kuasa firman Tuhan. Kami yang lemah, tua, ibu janda, siapapun kami penuh kuasa firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengalahkan musuh-musuh. Firman Tuhan mengalahkan roh jahat. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perkara rohani, jasmani, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati pengumuman gereja.